Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mesri dan Investment. Teman-teman, ini tanggal 20 Desember 2022, teman-teman. Saya akan membahas kondisi market yang masih belum jelas ya. Apakah ini akan ada windrest, teman-teman? Oke, kita akan bahas ya, teman-teman. Ya, market update hari ini singkat saja ya, teman-teman. Kondisi IHSG-nya, rentang geraknya hari ini turunnya sebenarnya agak dalam ya dibanding kemarin. Namun demikian closingnya adalah bisa kembali ke supportnya ya, seperti ini. Jadi rentang resistan supportnya masih sama, resistannya masih di 6826, supportnya 6755. Bahwa ISG sempat turun sampai di 6715, namun closingnya bisa dibawa naik lagi ke 6755. Kemudian kita lihat dulu untuk penggerak indeks ya, teman-teman. Mover dari indeks hari ini hitungannya sebenarnya banyak yang turun ya. BCA BRI turun, kemudian ada RO, GoTo, MDKA, United Sector, KLBF, Jepin, DJI turun. Ada satu yang signifikan naik adalah Bian, teman-teman ya, naiknya 15 persenan ya. Kemudian lainnya naik tapi tipis-tipis saja, BMRI, Unilever, BBNI, ICBP, seperti itu. Itu adalah kondisi saham-saham penggerak bursanya. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi indeks regional, teman-teman. Regionalnya kurang begitu bagus juga ya. Jadi Amerikanya tadi malam turun 0,4, 1,4, 0,9. Nikkei-nya hari ini turun dalam. Hang Seng-nya turun 1, jadi secara umum untuk kondisi bursa Asia, Amerika tadi malam nggak begitu bagus. Bursa Eropa pun sore ini juga masih turun ya, teman-teman, walaupun di kisaran 0,2 sampai 0,4%. Nah, kemudian untuk GoFood-nya masih merah, kira-kira begitu. Mungkin kita tengok dulu untuk kondisi ini ya. Komoditi kita cek dulu untuk harga minyaknya. Ini rebound lagi ya, teman-teman. Setelah turun dari dasar 71 ke 77. Ini kisarannya adalah di 76 ya, rebound. Natural gasnya masih turun. Coalnya masih bertahan di sekitar 400-an, teman-teman. CPO-nya masih di 3874, goldnya masih di 1810-an. Jadi goldnya masih kuat ya, teman-teman, naik. Tinnya masih sama hitungannya, retracement sedikit. Dan untuk nikelnya ya cukup dalam turunnya. Kita lihat dulu untuk Newcastle Coal Futures-nya, ini di kisaran 300. Ini sepertinya ada yang baru, teman-teman. Oke, kemudian kita tengok dulu hari ini untuk sektor-sektor yang bergerak apa aja ya, teman-teman. Sektor-sektornya kita bisa lihat sekilas saja dulu. Nah, untuk hari ini secara umum sektor lebih banyak turun ya, teman-teman. Hanya 4 sektor yang dari histogram ini, bar ini naik, yaitu energi pun sepertinya ini juga bukan yang biasanya. Ini yang naik adalah Bayan Resource ya, GTBO. GTBO ini kan lama tidur ya, teman-teman. GTBO ini kan baru dibuka suspendnya adalah tanggal 19 kemarin. Saya juga tahunya juga kalau nggak ngelihat searchnya nggak tahu. Jadi saya search dari ranking tadi ketemu, oh kok ada yang naik gitu. GTBO Garda 7 Buana. Kalau dulu bergerak di bidang batubara ya, teman-teman, trading batubara. Kalau sekarang saya kurang tahu apakah masih sama. Kemudian oke, itu tadi adalah saham-saham yang bergerak GTBO, BBRM. Yang lainnya ini GTBO sama Mayoh ya. Mayoh tuh dulu juga biasanya bergeraknya bareng GTBO. Kemudian ISSI, ini sahamnya apa? Secara umum hari ini yang bergerak ini saham-sahamnya saya nggak begitu kenal, tapi saya udah pilihkan beberapa saham, teman-teman. Ini ya, ini hitungannya saya nggak begitu kenal ya. Non siklik yang keempat juga. Nah, ini nggak ada. Ini paling apa ini? Ini nggak ada juga. Kemudian kita lihat dulu untuk mover kondisi. Kalau tadi adalah urutan saham-saham penggerak indeks. Nah, kira-kira untuk saham-saham mover indeks kira-kira bagaimana?
Ini ya sekitar 20 saham-saham yang menggerakkan indeks ya teman-teman. Dari sini kita tahu yang mempengaruhi pergerakan dari IHSG hari ini. Nah ini BCA hitungannya masih tetap nggak mampu ngelewatin resisten kemarin, jadi cenderung turun. Bank Mandirinya juga sama, masih belum ada pergerakan ya, tetap aja BRI-nya turun nih. BRI turun 1,2 retracement, supportnya sekarang ada di 4.900-an. Nah ini Bian yang kemarin sebenarnya udah terbaca, ketika dia naik terkoreksi hanya sampai di kisaran 38 dan lanjut naik. Satu saham yang terkoreksi hanya sampai di 23 atau 38 dan lanjut naik itu secara pergerakan dia tren naiknya ini cukup oke ya, cukup kuat begitu. Nah kemudian Telkom masih belum kemana-mana, secara internasional malah cenderung turun ya. BNI berada di support sekarang, support dari uptrend price channelnya. TPIA setelah kemarin sampai di 51 retracement lanjut 61, ini terkoreksi hari ini cukup dalam juga, namun demikian sudah rebound, namun bentuknya adalah doji, jadi butuh konfirmasi untuk besok ya. Kemudian Unilever masih belum ada pergerakan rata-rata. Mungkin bisa dilihat ada row ini ketemu resistan ya. CPB-nya juga rebound sedikit dari retracement kemarin. Yang lainnya sih oke, saya skip aja ya teman-teman. Nah teman-teman, saya udah menyiapkan beberapa saham yang mana kemarin tuh pergerakan cukup oke ya. Dan ini juga hari ini berlanjut lagi, melanjutkan kenaikannya. Nah teman-teman masih ingat kemarin ada yang saya bahas, salah satunya adalah MAPI ya. MAPI ini sering dibahas teman saya, jadi saya ikut bahas juga kemarin, dan memang secara pergerakan MAPI ini polanya cukup enak gitu ya. Ada trend channel, uptrend channel seperti ini, di mana bagian atasnya adalah resistan dari perkiraan resistan dari trend channel. Ini middle band dari trend channel, dan bagian bawah ada support dari uptrend price channel. Kemarin ketika saya bahas itu dia overshoot sedikit keluar dari ya rentang-rentang geraknya, dan kemudian ada resistan 1330. Kemudian berikutnya, hari berikutnya atau kemarin 1370 dites balik arah lagi ke support, dan hari ini ngegas langsung lewatin 1400 bahkan sampai ke 1431, atau gas-gasannya kenceng ini ya. Kemudian yang kedua adalah Jcon ya. Jcon ini hari ini sebenarnya masih lanjut, namun sepertinya ketemu 50 retracement. Ya, ketemu 50 retracement 143, jadi dia istilahnya uptrend dulu. Kemudian AGI teman-teman, AGI ini dalam tren naik ini terkoreksinya sampai ke kisaran 38 retracement, sempat turun bahkannya hampir sampai di 61,8 retracement. Kalau misalkan closingnya sore hari ini atau closingnya hari ini dia tidak kuat di bawah 38 retracement, maka ada targetnya dia ke kisaran EMA 200 atau juga di 61,8 retracement. Namun demikian ternyata kuat, jadi closingnya pas di 38 retracement ya, itu AGI. Nah kemudian SAME hari ini itu sepertinya ketemu resistan, dan resistan ini adalah 50 retracement. Yang sering saya sampaikan bahwa 50 retracement ini penting untuk diperhatikan, karena di situ mungkin orang-orang akan take profit ketika nggak kuat. Kemudian Indosat teman-teman hari ini merangkak naik pelan-pelan, berhasil ngelewatin resistannya yang pertama di 5670 ya, 5670. Resistan berikutnya ada resistan candle 5750 dan 59 ya, 5900, targetnya 6120. Kemudian untuk Excel juga masih rebound ya, saat ini resistannya dia di 2136, 2140, kemudian targetnya 2180-an ya, 50 retracement-nya. Kemudian untuk akses ini ada percobaan naik teman-teman, cuman harus diperhatikan karena ini long downtrend ya. Resistannya sementara 443, 475 dan 501 adalah merupakan targetnya. Kemudian Aisyah ini saya bahas karena dia sudah ngebentuk ngebis di dasar ya. Potensi naiknya mungkin ada, tapi sebaiknya kita lihat dulu resistan candle banyak ya, di 155, di 160, kemudian di 163. Nah, kemudian untuk Akra teman-teman, saat ini dia berada di support ya, area yang cukup dekat di support. Ini kalau kita lihat dalam tren besar ini adalah merupakan 38 retracement.
ya 38 retracement, jadi harganya masih cukup terjaga, tidak turun dari 38 retracement-nya ya. Tapi kalau misalkan dia naik saat ini resistannya adalah di 1375, 1413 dan 50 retracement-nya atau target sementara di 1450. Dimana target ini 50 retracement ini udah 2 kali kecapai ya teman-teman, tapi terus balik arah lagi. Kemudian harum teman-teman bisa perhatikan karena ini koreksinya cukup dalam. Mungkin beberapa hari kalau sudah mulai ada pembalikan bisa teman-teman perhatikan ya untuk ikut masuk seperti itu. Kemudian saham yang ya sebenarnya kemarin-kemarin cukup oke tapi overshoot ya teman-teman. Turun ini adalah TKIM dan penurunan hari ini boleh dibilang adalah paling rendah selama beberapa minggu ini karena sebelumnya ketika turun dia rebound ya. Apakah besok akan rebound? Karena dia memiliki kebiasaan sehari naik sehari turun kadang begitu. Demikian pula untuk INKP polanya masih mirip dengan TKIM ya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa memang marketnya masih belum jelas, jadi nggak buat apa diperpanjang seperti itu. Ya apa adanya aja, kalau memang marketnya lagi jelek nggak banyak saham yang bisa dibahas ya, saya realistis saja seperti itu. Karena saya sendiri juga saat ini sangat jarang untuk trading karena akhir tahun sepi dan juga ada rencana-rencana lain yang harus saya lakukan, pekerjaan-pekerjaan seperti itu, sehingga mungkin lebih baik saya lakukan dulu dengan sesekali melihat ke market saja. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.